Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Firdausatul Fuadi dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067124004. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mencapai, mempertahankan, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Konsep dasarnya, mutu artinya kualitas yang memenuhi standar, sedangkan manajemen mutu merupakan proses mengelola untuk mencapai kualitas tinggi dan continuous improvement, berarti perbaikan tanpa henti. Sesuai hadis, kita harus profesional dalam bekerja dan sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd, yaitu perubahan mutu dimulai dari komitmen kita untuk berubah dan juga berkembang. Selanjutnya, terdapat 6 tujuan utama dalam manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepuasan stakeholder dengan memberikan layanan berkualitas. Yang kedua, mencapai 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing di tingkat lokal hingga internasional. Yang keempat, untuk mewujudkan pembelajaran efektif yang menghasilkan output optimal. Yang kelima, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir, untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam layanan pendidikan. Lalu, prinsip penting dalam manajemen mutu pendidikan yaitu harus fokus pada pelanggan. Artinya, siswa dan stakeholder adalah prioritas. Kemudian, kepemimpinan yang kuat dengan visi mutu yang jelas. Lalu, keterlibatan semua pihak karena mutu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian, pendekatan proses yang mengelola aktivitas secara efisien, perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan juga inovasi, pengambilan keputusan berbasis data dan juga fakta, dan yang terakhir, membangun hubungan saling menguntungkan dengan semua pihak yang terkait. Selanjutnya, komponen mutu pendidikan mengacu pada 8 standar nasional. Yang pertama, standar kompetensi lulusan tentang target kemampuan siswa. Yang kedua, standar isi tentang cakupan materi pembelajaran. Lalu standar proses tentang pelaksanaan pembelajaran yang efektif, standar penilaian yang valid dan juga objektif, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, standar sarana prasarana yang memadai, kemudian standar pengelolaan yang efektif, dan juga standar pembiayaan yang mencukupi. Nah, kedelapan standar ini harus dipenuhi untuk menjamin mutu. Selanjutnya, siklus PDCA, di mana metode efektif ini untuk perbaikan mutu yaitu siklus PDCA. Plan atau perencanaan, kita identifikasi masalah, tetapkan tujuan dan juga target, serta buat rencana atau aksi. DO atau pelaksanaan, kita implementasikan rencana dengan melibatkan semua pihak dan juga memberikan dukungan. Cek atau evaluasi, kita monitor hasilnya, bandingkan dengan target, dan identifikasi gap. ACT atau tindak lanjut, kita standarisasi yang berhasil, perbaiki yang kurang, dan kembali ke tahap plan. Nah, siklus ini berulang terus-menerus untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian, strategi peningkatan mutu. Di sini terdapat beberapa bagian pada strategi utamanya, yaitu penguatan kepemimpinan mutu yang visioner, kemudian pengembangan SDM berkelanjutan melalui pelatihan, penyempurnaan kurikulum yang relevan, peningkatan proses pembelajaran yang inovatif, sistem penilaian komprehensif, optimalisasi sarana prasarana, dan juga membangun budaya mutu serta kerjasama dengan stakeholder. Kemudian, peran stakeholder, di mana setiap pihak mempunyai peran penting, seperti kepala sekolah sebagai pemimpin mutu, guru sebagai implementer pembelajaran, tenaga kependidikan memberi dukungan, siswa yang aktif dan bertanggung jawab, orang tua sebagai mitra, komite sekolah sebagai pengawas, dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan, di mana semua ini harus berkolaborasi. Selanjutnya, indikator mutu dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, input meliputi kualitas siswa, guru, kurikulum, sarana, dan juga anggaran. Proses mencakup kualitas pembelajaran, iklim sekolah, dan manajemen efektif. Kemudian output berupa nilai ujian,
prestasi, dan juga karakter mulia. Lalu, outcome adalah dampak jangka panjang seperti sukses di perguruan tinggi dan juga di dunia kerja. Lalu, terdapat tantangan dan juga solusinya, yaitu tantangan utamanya merupakan resistensi perubahan, keterbatasan anggaran, kompetensi SDM belum merata, fasilitas kurang, dan juga kurangnya komitmen. Lalu solusinya yaitu melalui change management, optimalisasi sumber daya, capacity building, implementasi bertahap, monitoring ketat, dan juga komitmen kepemimpinan sebagai role model. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen mutu merupakan upaya sistematis yang meningkatkan kualitas pendidikan berkelanjutan. Lalu, Islam mengajarkan profesionalisme dan perubahan dari diri sendiri. Prinsip utamanya fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan semua pihak, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu 8 standar nasional adalah acuan minimal. Siklus PDCA merupakan metode efektif untuk perbaikan. Di sini mutu merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder dan kuncinya adalah komitmen, konsistensi, dan juga budaya mutu. Sebagai penutup, mari kita ingat hadis bahwa Allah menyukai pekerjaan yang profesional dan ayat Al-Quran bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Mari tingkatkan mutu pendidikan dengan profesionalisme dan juga komitmen perbaikan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya yang bertentangan dengan manajemen mutu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.